sampaikan Kalau juga. menurut pandangan Bung Andi ya kaitannya tadi banding ke luar negeri dengan banyak, ada nggak sih keserupaan yang memungkinkan untuk digarap? Apakah itu hasil dari banding atau mungkin minimal konsep kerjasama dengan negara lain Iya, yang memungkinkan di Banyuwangi ini bisa diadakan atau diterapkan? iya. Pertama saya menyikapi bahwa statementnya Bung Dhani, apakah sama studi banding katakan antara kita masyarakat Indonesia dengan kita katakan studi Eropa. banding ke Eropa atau ke Amerika? Yang tentunya tidak sama, Bung Dhani. Hmm. Mereka untuk garansi living cost saja mereka warga negaranya dapat jaminan yang sedemikian besar. Sementara kita semua harga-harga mahal dan kita masyarakatnya disuruh berjuang gitu kan. Berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Sedangkan masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, mereka katakan tidak bekerja saja, jaminan dari living cost dari sebuah negara menjamin bahwa mereka dapat tercukupi gizi, itu sudah dijamin negara. Kita kan nggak ada seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan membawa perbedaan antara terapan yang katanya studi tadi, analisa, studi, metode, ya tentunya tidak sama, Bung Dhani. Hal ini kan tidak bisa apple to apple. Negara ini mempunyai standar kesejahteraan misalkan di level 8. Sedangkan kita menyamakan studinya, kita ekonominya dikatakan di angka 5. Jauh ya. Jauh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, nah kami sapa kembali Anda dalam acara Ngobos di Kampung Acrak. Ngobos yaitu memiliki akronim ngopi bareng obrolan santai. Sedangkan Acrak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Nah, berbahagialah bagi Anda, siapapun Anda dan dimanapun Anda menjadi orang kampung. Nah, karena orang kampung itu memiliki sebuah ide-ide yang brilian, berhamburan kan begitu. Ya, bagi teman-teman atau masyarakat yang mempunyai katakan problema yang untuk disampaikan, mungkin kita bisa membahasnya ya. Betul, oke, Bung Andi. Karena ini ngopi, ngolah pikir, kita minum dulu kopinya. Minum kopi dulu, Bung. Nah, ternyata dengan menyeruput kopi ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Iya, betul. Bung Andi, siap. Kita tahu bahwa di Banyuwangi ini memiliki beragam prestasi yang luar biasa ya. Penghargaan-penghargaannya luar biasa. Penghargaan. Bahkan daerah-daerah lain menjadikan Banyuwangi ini sebagai pusat loh ya. Pusat studi banding. Hal apapun sudah. Betul. Mulai kinerja, persampahan, terus pendidikan, terus kinerja di internal, termasuk IT dan banyak hal tentunya ini. Ini sangat luar biasa ya. Nah, dengan adanya banyak daerah-daerah lain datang ke Banyuwangi, berguru kepada Banyuwangi. Ini kan berarti Banyuwangi ini memiliki sesuatu nilai yang lebih ya dibandingkan daerah lain ya. Pandangannya seperti itu. Pandangannya seperti itu. Kalau menurut Bung Andi, dengan adanya banyak daerah datang ke Banyuwangi melakukan kunker, studi banding dan lain sebagainya, ini gimana menurut pengamatan? Iya, Banyuwangi sendiri katakan dari pemberitaan bahwa Banyuwangi mendapatkan berbagai banyak penghargaan. Penghargaan lingkungan, termasuk mendapatkan adipura ya. Kemudian mendapatkan penghargaan inovasi, katakan adanya mall pelayanan publik. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya tadi menyinggung masalah IT. Mungkin IT ini sudah kita bahas atau kita bedah, adanya mungkin ada smart kampung, ada layanan-layanan yang berbasiskan IT, menggunakan manajemen teknologi atau informasi ya. Jadi hal-hal tersebut memang seyogianya dengan kondisi yang sudah membaik seperti ini, layanan internet juga semakin merata, itu setidaknya inovasi-inovasi juga harus lebih muncul. Belum lagi yang sifatnya layanan infrastruktur, Bung Dhani. Layanan infrastruktur Banyuwangi ini ibaratnya
pulau daerah Jawa yang paling timur Hmm. sudah terlayani katakan bandar udara, Hmm. kemudian tersambungnya tol dari ujung barat ujung timur, Hmm. kemudian punya pelabuhan Bung Dani. Hmm. Artinya inovasi ini secara implementatif itu harusnya segera menghubungkan terhadap aspek-aspek prioritas dan langkah strategis pembangunan Sebagai penyeimbang ya. sebagai penyeimbang implementasinya Bung Dani. Hmm. Jangan sampai hal ini hanya jargon saja. Hmm. Jargon antara, ya kita dengar juga lah, artinya kritikan-kritikan masyarakat. Hmm. Seolah-olah Banyuwangi mendapatkan berbagai macam piagam penghargaan, berbagai inovasi, kemudian sebagai tempat kunjungan studi banding dari berbagai daerah, bahkan pejabat-pejabat tingkat pusat juga berkunjung ke Untuk Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi secara paradok juga masih banyak ditemui problem-problem di masyarakat gitu Bu Nani. Menurut Bung Andi, ketika bicara paradok ya, ini kan berarti ada problem-problem yang belum tertangani dengan baik Betul, ya. betul. Artinya tadi Bung Andi menyatakan bahwa harusnya ada semacam penyeimbang Iya, sebagai tolok ukur. betul, Tolok betul. ukur atas prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Iya, Banyuwangi. betul. Karena ini akan semakin berat seseorang ketika disematkan yang terbaik, Betul. namun tidak bisa menjaga. Counter saja. Counternya bagaimana? Versusnya. Jangan sampai hanya sebuah nama atau sebuah penghargaan, namun implementasi di lapangannya masih Gitu. kurang atau Paradok enggak ada tadi. sama sekali. Nah, sejauh ini menurut Bung Andi pembandingnya itu apakah sudah ada keseimbangan antara prestasi-prestasi yang telah diraih atau disematkan kepada Kabupaten Banyuwangi dengan realitas yang ada di lapangan? Iya, masyarakat atau katakan saya sudut pandang sebagai pengamat, itu mereka-mereka atau daerah-daerah yang mendapatkan satu penghargaan sebuah piagam terhadap capaian-capaian pembangunan, itu membacanya sebagai pengamat adalah bagaimana dia membangun tren indikator. Salah satunya tren indikator. Yang kita bahas pernah katakan bagaimana indikator perceraian itu sangat meningkat. Misalkan hampir 6.000, hampir mendekati 6.000 misalnya per tahun misalkan. Per tahun itu. Per tahun ya. Kemudian bagaimana layanan PBG yang macet 2 tahun hanya mencapai di bawah 500 katakan. Itu juga indikator-indikator yang sifatnya sebagai versus ya antara implementasi dengan dengan harapan. Harapannya menjadi indikator ini akan meningkat dengan harapan-harapan yang baik tadi. Indikator itu akan semakin meningkat, indikator strategis itu akan terselesaikan. Namun nyatanya di Banyuwangi masih hal-hal itu yang sifatnya tadi Bung Dani katakan paradoks ya. Paradoks ini kan ibaratnya sesuatu perbandingan secara terbalik. Kalau memang ini ramah terhadap investasi, sebenarnya masalah perizinan ini mereka dipermudah mendapatkan kemudahan. Tapi nyatanya faktor PBG saja sudah sangat sulit di Banyuwangi dan itu sudah terbaca. Selain indikator dari perceraian, indikator sebagai pelayanan perizinan, indikator-indikator lain juga akan mengikuti sebagai versusnya tadi Bung Dani. Artinya realitasnya di lapangan tadi. Ternyata ruang ekonomi itu tidak tercipta secara masif. Yang janji katakan 10.000 lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan loh, kita bukan tenaga kerja tapi lapangan pekerjaan loh. Kalau itu ibaratnya tercipta, tidak mungkin angka TKI atau TKW kita sangat tinggi. Meningkat lah. Ternyata hal-hal ini meningkat dan faktor-faktor itu ternyata mempengaruhi tingkat perceraian juga. Nah itu kan harus indikator ini harus dibaca apple to apple lah, artinya secara perbandingan itu realitasnya seperti apa. Jangan sampai piagam atau penghargaan-penghargaan dari pusat tadi ternyata masyarakat, maaf tanda kutip mencibir. Mencibirnya itu berbagai piagam, tapi kenyataannya lingkungan kita masih tergradasi. Pengolahan sampah masih secara tradisional. Tingkat pelayanan pariwisata kita masih pariwisata, maaf tanda kutip, primitif. Masih primitif misalkan. Hal-hal ini yang harusnya seorang leader atau bupati membacanya bukan, atau masyarakatnya membaca terhadap penghargaan itu akhirnya apa? Yaitu tadi sesuatu yang anomali dan paradok. Oke, itu yang akan menjadi pandangan gitu. Oke, agar tidak menjadi anomali paradok ya. Artinya untuk menyangga beragam prestasi, penghargaan-penghargaan tadi.
Kan Ya, memang ada konsekuensi harusnya di lapangan ada semacam implementasi secara nyata, kan begitu maksudnya ya. ya, ya. Nah, apakah maksud Bung Andi dengan bekal adanya banyak prestasi-prestasi ini supaya Banyuwangi tampak moncer Ya. dengan apa namanya, tumpukan prestasi itu, artinya apakah harus memang di sini membuka ruang-ruang ekonomi atau apapun namanya untuk menyeimbangkan adanya tumpukan-tumpukan prestasi tadi? Ya. Sejalan dengan mendapatkan satu penghargaan. Penghargaan itu kan diberikan kepada daerah yang mempunyai tata kelola dan manajemen pemerintahan secara Hmm, baik. hmm, Diwujudkan dalam apa? Diwujudkan dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dalam pelestarian dan apa lingkungan misalkan. Hal-hal ini kan akan dibaca dalam indikator itu. hmm, Kebaikan yang telah diberikan atau piagam yang telah diberikan, artinya mereka dapat mampu mewujudkan itu semua. hmm. Artinya dengan penghargaan ujung-ujungnya adalah implementatif. Ya, Nah, hmm, bagaimana implementasinya masih dikatakan masih hmm, masih indikatornya masih rendah. hmm, Sesuatu daerah maju itu Bung Dani, indikatornya adalah pertama, paling mudah adalah membandingkan berapa sih konsumsi energi yang terpakai di Banyuwangi. hmm, Indikator konsumsi energi dalam bidang industri, hmm. dalam bidang UMKM itu masih stuck, bukan masih stuck ya, masih landai Bung Mas Dani. Landa ya. Masih landai. Hmm, Artinya kalau daerah menggunakan energi atau konsumsi energi saja berupa listrik, hmm, berupa gas, hal-hal yang sifatnya energi tadi, hmm, itu ibaratnya masih landai, artinya ruang ekonomi belum tercipta. hmm. Itu salah satu indikator yang paling Artinya mudah. terjadi kontradiktif ya. Ya bisa jadi hal-hal yang sifatnya citra di apa di media sosial, di Hmm, pemberitaan, tetapi realitas membaca hmm, indikatornya, hmm, substansinya bahwa energi kita untuk tingkat energi dan industri hmm. untuk UMKM dan industri itu masih peningkatannya tidak tajam, masih Ya, landai saja. Landa ya. Tetapi Hmm. ternyata yang tumbuh hanyalah sektor konsumsi perumahan saja. Artinya masih konsumtif Hanya ya. konsumtif saja. Hmm, Yang naik itu hanya energi perumahan saja. hmm, Energi perumahan itu artinya mereka tumbuh energinya itu karena masyarakat membeli rumah. Tapi rumahnya yang mana? hmm. Rumahnya yang rumah sederhana atau yang subsidi. Dan itu konsumtif juga Dan ya. itu konsumtif. Itu bisa dibilang energi konsumsi yang dipakai untuk tolak ukur kemajuan bukan di situ. Hmm, Yang diukur energi konsumsinya adalah energi konsumsi yang sifatnya industri, Bu Dani. hmm. Baik itu skala UMKM sampai katakan pabrikan-pabrikan Artinya di situ besar ada gitu loh. semacam produktivitas sehingga terjadi sebuah transaksional Betul, peningkatan semacam perekonomian di tengah macam-macam. masyarakat. Betul, betul. Oke, Bung Betul. Andi, jika tadi saya sebutkan bahwa di Banyuwangi ini terlalu bertabur prestasi-prestasi di semua bidang ya. Ya, Sehingga memantik negara-negara apa daerah-daerah lain untuk datang belajar. Banyuwangi berguru Ya, atau studi banding di ya, ya. Banyuwangi. Namun sesuai catatan di pabrik kata-kata saya ini Bung Ade, Ya, wah, ya mohon maaf saya juga punya pabrik, Pak. ya. Pabrik kata-kata saya. Tadi pabrikan, berarti Eh, pabrikan kata-kata. pabrik kata-kata. Sudah lama saya punya pabrik kata-kata. Iya, iya, iya. Jadi sesuai catatan di pabrik kata-kata saya begini. Jika tadi Banyuwangi bertabur prestasi sehingga banyak apa yang namanya orang-orang daerah datang ke Banyuwangi untuk tadi banding, ini fenomena yang terjadi justru terbalik ada. Ya, Bahwa Bupati Banyuwangi, dan jajarannya. Sekda, beserta jajaran di bawahnya ini melakukan tadi banding ke Eropa sampai Amerika. Ya, Nah, saya dengar juga sih. dan juga katanya sih ini dalam upaya untuk membangun sebuah kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, ya, ya. Nah, sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan sekarang nih Bung Ya, ya, Andi. ya. Nah, jika memang benar Bupati, Sekda, dan beserta jajarannya ini melakukan kunker atau kunjungan kerja untuk tadi banding di beberapa negara di Eropa yang konon juga untuk merencanakan sebuah planning kerjasama. Sampai ke Amerika juga. Ya Amerika juga. Kira-kira apakah
yang dilakukan itu di luar negeri di Eropa ini implementasinya itu cocok untuk di Banyuwangi atau bagaimana menurut Bung Andi? Ya sebetulnya kalau namanya studi banding itu sekarang hal-hal itu sudah tidak efektif ya Bu Dani. Legislatif, katakan DPRD daerah Kabupaten Banyuwangi, katakan studi banding. Nyatanya studi banding itu tidak optimal juga, tidak efektif apa capaiannya. Indikator-indikatornya itu kan membacanya bagaimana perda yang dihasilkan dalam 1 tahun. Anggaran yang sedemikian besar, ternyata produksi terhadap perda juga tidak muncul. Artinya hanya minim, ya hal-hal yang sifatnya perda-perda kumulatif saja yang dibahas. Kemudian balik lagi yang dunia eksekutif sekarang. Dunia eksekutif ini tata kelola manajemen dan pemerintahan, birokrasi, ini mengadakan satu studi banding apakah itu juga yang dikatakan efektif, membawa dampak sedemikian membawa kemajuan, dampak kemajuan secara perekonomian sampai sejauh itu. Katakan ke Eropa dan Amerika misalnya. Sementara anggaran yang digunakan iya cukup besar. Tadi kan legislatif aja sudah cukup besar pembahasan perda untuk katakan studi banding, apalagi yang sifatnya ke luar negeri. Untuk hal-hal yang daerah-daerah terdekat aja dalam satu wilayah. Jawa saja sudah membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi luar negeri. Apalagi luar negeri, ibaratnya itu kan kaitannya anggaran belanja yang harus disediakan kan. Nah, hal ini kembali lagi dituntut. Apa benar dengan studi ke luar negeri dapat menyelesaikan masalah? Sementara 2 tahun saja permasalahan perizinan saja untuk BBG nggak beres-beres, gitu kan? Bagaimana uang-uang yang dikeluarkan untuk yang digelontorkan untuk studi-studi ke luar negeri? Sementara yang di lingkungan mata saja, di lingkungan sekitar birokrasi saja, di lingkungan kota saja, infrastruktur yang pernah kita singgung, kita pergi ke katakan ringnya kota saja, lebih ke pinggir sedikit saja. Ayani sampai ke Suprapto sana ya. Nah, apalagi di depan mata infrastruktur di Banyuwangi saja kondisi infrastrukturnya seperti itu. Depan Pemda. Depan Pemda. Artinya sebelum katakan menggelontorkan uang yang begitu banyak, ibaratnya uang-uang tersebut untuk menyelesaikan problem-problem dengan meningkatkan kinerja SDM, kinerja mereka dalam bagaimana implementasi anggaran ini di masyarakat dapat berhasil, dapat berkualitas, itu saja di depan mata loh Bu Deni. Bagaimana dia hanya mengoptimalkan SDM ini sudah berkinerja dan produktivitas secara baik apa enggak. Itu kan murah sebetulnya, sangat murah gitu loh kan. Bung Andi, ya. Secara teori ya, daerah manapun, negara manapun, jika melakukan studi banding, itu kan pasti dihadapkan pada kesesuaian, kesesuaian budaya setempat, pasti. daerah asal, sosio kemasyarakatan, dan yang lainnya. Dan itu tidak sama itu pasti. Nah, ini sekarang kita bicara kunjungan tadi ke Eropa. Pasti kan yang harus diperhatikan itu ada nggak sih studi banding ini yang bisa diterapkan di Banyuwangi yang sama mungkin budayanya, sosio kemasyarakatannya dan lain sebagainya. Nah, namun apapun hasilnya, mestinya kan hasil itu disampaikan kepada publik. Halo masyarakat Banyuwangi, ini hasil studi banding saya akan bekerja sama dengan negara A. Kami akan menerapkan garapan semacam industri ini, macam itu. Harusnya itu. Nah, karena uang yang dipakai itu uang APBD, cukup besar, uang rakyat. Sampai sekarang kan belum pernah kita dengar. Nah, hasilnya seperti apa, tujuannya kemana? Apakah sekedar ngelencer atau beneran tadi banding? Ini pertanyaan yang kami tangkap dari masyarakat. Dari masyarakat juga menyampaikan. Kalau menurut pandangan Bung Andi ya kaitannya tadi banding ke luar negeri, ada nggak sih keserupaan yang memungkinkan untuk digarap? Apakah itu hasil tadi banding atau mungkin minimal konsep kerjasama dengan negara lain yang memungkinkan di Banyuwangi ini bisa diadakan atau diterapkan? Pertama saya menyikapi bahwa statementnya Bung Dani, apakah sama studi banding katakan antara kita masyarakat Indonesia dengan kita katakan studi banding ke Eropa atau ke Amerika? Yang tentunya tidak sama Bung Dani. Mereka untuk garansi living cost saja mereka warga negaranya dapat jaminan yang sedemikian besar. Sementara kita
semua harga-harga mahal dan kita masyarakatnya disuruh berjuang gitu kan. Berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Sedangkan masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, mereka katakan tidak bekerja saja, jaminan dari living cost dari sebuah negara menjamin bahwa mereka dapat tercukupi gizi, itu sudah dijamin negara. Kita kan nggak ada seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan membawa perbedaan antara terapan yang katanya studi tadi, analisa, studi, metode, ya tentunya tidak sama, Bung Denny. Hal ini kan tidak bisa apple to apple. Negara ini mempunyai standar kesejahteraan misalkan di level 8. Sedangkan kita menyamakan studinya, kita ekonominya dikatakan di angka 5. Jauh ya. Jauh. Nah, hal-hal seperti gini sebetulnya untuk harapan tadi studi banding ke luar negeri dengan pilihan negara Eropa atau negara Amerika misalkan. Tidak di situ posisinya gitu kan. Karena nggak sesuai ya. Untuk lingkungan yang sederhana saja, menyelesaikan problem-problem sederhana saja, Indonesia masih belum, katakan belum menuju ke arah sana. Yang sederhana saja ini kita. Tadi kan kayak singgung, yang sederhana di depan mata saja belum terselesaikan. Apalagi mereka studi banding akan meniru konsep-konsep yang latar belakang apple to apple-nya tidak sama, Bung Denny. Nah, kemudian hasil daripada studi banding itu, kalau kita saja diberi anggaran untuk menyelesaikan studi, kita buat report, buat laporan. Kalau perlu, saya harus mempresentasikan, mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada saya. Nah, sekarang eksekutif diberikan hak studi banding yang biaya anggarannya merupakan biaya anggaran pemerintah daerah, anggaran rakyat ibaratnya. Kemudian datang tidak ada yang disampaikan, tidak ada harapan yang muncul, tidak ada oleh-oleh. Misalkan mengharapkan bahwa Banyuwangi akan bekerja sama dengan pemerintah Eropa, dengan pemerintah Amerika untuk mengirimkan sebanyak mungkin generasi muda untuk belajar mereka ke sana secara gratis misalkan. Nah, itu kan nggak real. Real. Kan. Ini kan nggak ada. Woro-woronya juga nggak ada. Atau mengundang mereka dalam sebuah pertemuan supaya wisatawannya atau warganya datang ke Banyuwangi untuk melihat keindahan pariwisata Banyuwangi atau budaya Banyuwangi juga nggak ada. Iya, tidak ada. Sebenarnya kan itu bisa untuk di-split sebenarnya. Ya kalau namanya studi banding sampai ke Amerika, ibaratnya SDM kita atau pemikir-pemikir kita itu sudah cukup luar biasa. Seminar-seminar tingkat nasional itu sudah diupload semuanya. Bahkan seminarnya Amerika juga kalau kita mau rajin, literaturnya sudah ada semua di YouTube, misalnya di sosial media. Jadi nggak usah perlu datang ke sana, cukup mempelajari itu udah lebih dari cukup. Betul, ya tanda kutip itu ngelencer mungkin bisa jadi. Sebenarnya kalau menurut saya daerah Banyuwangi Utara, jadi acara itu, terutama Washington DC, terbaca Wongsorejo, itu kan bisa difungsikan, diefektifkan untuk industri sebenarnya. Oke, saya rasa mungkin itu Bung Andi ya. Oke, pemirsa, itu tadi dari Bung Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan. Mudah-mudahan ini akan menjadi ruang-ruang diskusi yang positif bagi kita semua, sehingga kita akan bisa jumpa kembali dalam acara Ngobos di Kampung Acara. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ngopi dulu. Ayo. Ngopi lagi. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendek